Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam materi selanjutnya, ya. Selanjutnya adalah materi tentang oksigenisasi. Apa itu oksigenisasi? Kita bahas di slide selanjutnya. Jadi kita bahas tentang pernafasannya dulu ya, karena oksigenisasi ini berhubungan dengan pernafasan pada si pasien atau manusia. Pernapasan atau respirasi adalah pertukaran gas antara makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Jadi secara umum dapat diartikan sebagai proses menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, oksigen ini kita hirup ya, sebagai manusia kita menghirup oksigen atau O2 dari udara, kemudian masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam pernafasan, hidung, kemudian tenggorokan, kemudian ke paru-paru, lalu dari paru-paru oksigen tersebut menyebar ke seluruh tubuh melalui darah, ya, darah yang membawa O2, ya, yang biasa kita pernah bahas tentang oksihemoglobin, bahwa darah, jadi hemoglobin yang mengikat oksigen di dalam darah. Jadi darah itu fungsinya juga untuk mengikat oksigen. Nah, serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi ketika udara O2 masuk, kemudian nanti akan keluar karbon dioksida melalui jadi pembuangan ya, sel-sel berrespirasi, kemudian dia mengeluarkan pembuangan, kemudian pembuangannya adalah karbon dioksida dan dikeluarkan melalui mulut kita dan hidung kita kembali. Lalu selanjutnya jenis pernafasan ada dua. Yang pertama adalah eksternal dan yang kedua adalah internal. Kalau eksternal itu proses masuknya O2 dan keluarnya CO2 dari tubuh. Sering disebut juga sebagai pernafasan biasa, artinya antara masuk O2 dari hidung kemudian keluar CO2. Nah, maksudnya oksigen melalui hidung dan mulut pada waktu bernafas, kemudian oksigen masuk melalui trakea, kemudian pipa bronchiol ke alveolus ya, lalu oksigen akan menembus membran dan diikat oleh Hb atau hemoglobin pada sel darah merah, kemudian dibawa ke jantung, dari jantung ke seluruh tubuh melalui arteri ya. Kemudian pernafasan internal. Kalau pernafasan internal artinya adalah proses terjadinya pertukaran gas antar sel jaringan tubuh kita. Jadi tubuh kita punya jaringan, punya sel-sel. Nah, mereka melakukan proses pernafasannya juga. Nah, terjadinya pertukaran gas antar sel jaringan di tubuh disebut dengan pernafasan internal. Ya. Kemudian biasanya sel jaringan dengan cairan sekitarnya sering melibatkan proses semua hormon termasuk limfat katekomin yang dapat melebarkan saluran pernafasan. Jadi pernafasan internal adalah pernafasan pada sel-sel tubuh manusia. Kemudian selanjutnya adalah sistem tubuh yang berperan dalam membantu dalam pemenuhan kebutuhan oksigenisasi adalah saluran pernafasan bagian atas dan saluran pernafasan bagian bawah. Nah, kalau pernafasan bagian atas ada hidung, ada faring, kemudian ada laring. Kemudian ada lagi epiglotis. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau hidung berarti proses awal oksigenisasi dimulai, artinya menghirup O2 masuk melalui hidung, kemudian lanjut ke faring, kemudian lanjut ke laring. Faring setelah faring ada laring di situ ya, saluran pernafasan setelah faring. Kemudian ada epiglotis. Nah, epiglotis ini merupakan katup tulang rawan yang bertugas untuk menutup laring saat proses menutup. Artinya ketika makan jadi tidak tersedak itu karena adanya epiglotis atau katup yang terdapat pada laring. Jadi buka dan menutup. Ketika makan maka dia akan membuka untuk masuk ke dalam lambung, ketika tidak makan maka menutup agar tidak tersedak ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya saluran pernafasan bagian bawah terdiri atas trakea ya, kemudian ada bronkus, ada bronchiolus dan alveoli serta paru-paru atau pulmo. Nah, trakea ini merupakan kelanjutan dari laring sampai kira-kira ketinggian vertebra thoracalis kelima ya. Kemudian ada bronkus. Nah, bronkus ini adalah cabang dari trakea. Jadi kalau ini trakea, ini bronkusnya ya, kanan dan kiri. Kemudian ada bronchiolus, saluran cabang setelah bronkus. Nih, bronchiolus lebih ke dalam ya, cabang-cabang
seperti kayak tumbuhan yang bercabang seperti itu. Nah kemudian ada alveoli. Alveoli itu kantung-kantung udara nih, yang kantung-kantung. Nah, ini tempat terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Jadi ketika oksigen masuk, dia nanti bertukar di sini dengan karbon dioksida. Karbon dioksida dihasilkan dari mana? Dari hasil pembuangan sel-sel yang respirasi tadi, sel-sel tubuh kita. Nah, mengeluarkan CO2 dan CO2-nya dibawa ke bagian alveolus. Nah, kemudian ada paru-paru atau pulma. Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernafasan. Ini dia, ada dua, kanan dan kiri. Kemudian ada fisiologi pernafasan, ya, proses relaksasi dan inspirasi. Nah, saat inspirasi artinya otot berkontraksi, yaitu ketika diafragma yang memanjang. Jadi internal kosta eksternalnya membusung, dada ke samping, dan otot leher menarik dinding toraks anterior ke atas. Ini saat inspirasi, artinya saat kita melakukan O2-nya masuk ke dalam tubuh kita, jadi melalui hidung. Itu adalah saat inspirasi. Kalau ekspirasi mengeluarkan, ketika otot-otot yang berkontraksi adalah abdomen dengan mengangkat diafragma ke atas, tahu berelaksasi, dan interkostal interna yang membusungkan dada ke depan. Nah, ini perbedaan antara ekspirasi dan inspirasi ketika menghirup dan menghembuskan nafas, ya. Kemudian ringkasan jalannya udara pernafasan. Ya, udara masuk melalui lubang hidung, kemudian melewati nasofaring, kemudian oralfaring atau faring, kemudian ke glotis, kemudian masuk ke trakea, kemudian ke percabangan trakea yang disebut bronkus, ya, kemudian ke bronchus, kemudian ke alveolus. Jadi dari hidung ke faring ke epiglotis tadi, ya, melalui glotis, kemudian ke laring, ke trakea, terus bercabang melalui bronkus, ya. Lalu ada percabangan di sini broncheolus, lalu di sini ada alveolus, ya. Perakhiran mereka ada di sini ketika pertukaran CO2 dan O2. Selanjutnya tadi ada mekanisme pernafasan, ya. Mekanisme pernafasan ada yang dada dan ada yang perut. Nah, kalau yang dada bisa kalian lihat ketika fase inspirasi, maka otot-otot antar rusuk melakukan kontraksi. Nah, kalau saat ekspirasi, otot-otot antar rusuk melakukan relaksasi atau rileks. Nah, udara baru keluar. Nah, ketika pernafasan dada tersebut, fase yang berkontraksi adalah antar tulang rusuk, ya, sehingga rongga dada membesar, sehingga tekanan dalam rongga dada jadi lebih kecil dan di luar jadi lebih besar, sehingga udara akan masuk karena tekanan yang di dalam lebih kecil daripada di luar. Nah, sebaliknya ketika ekspirasi, maka tekanan yang di dalam lebih besar ketimbang yang di luar, jadi udara yang di dalam akan keluar. Perbedaannya seperti itu, ya. Ketika tekanan ekspirasi, maka rongga dada ini tekanannya jadi lebih besar sehingga dia keluar udaranya ke tempat yang tekanannya lebih kecil di luar tubuh. Nah, ini ringkasan mekanisme pernafasan dada. Jadi otot antar tulang rusuk ketika inspirasi berkontraksi, kemudian tulang rusuk pun terangkat, lalu kemudian paru-paru mengembang, maka tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibanding dengan tekanan udara luar, sehingga udara luar masuk ke paru-paru ke tekanan yang lebih kecil. Nah, sebaliknya dengan ekspirasi, ketika otot antar tulang rusuk relaksasi atau istirahat, tulang rusuk menurun, ya, sehingga paru-paru menyusut, sehingga tekanan udara di dalam lebih besar ketimbang di luar. Lalu udara pun akan keluar dari paru-paru ke luar tubuh yang tekanannya lebih kecil. Kemudian ada pernafasan perut. Nah, kalau pernafasan perut pada fase inspirasi hampir sama. Jadi kalau inspirasi pasti berkontraksi, ya, otot diafragmanya, sehingga rongga dada juga membesar, sehingga masuk tuh yang di luar lebih kecil, yang di luar lebih besar, sehingga masuk oksigen ke dalam dada yang lebih kecil tekanannya. Nah, sebaliknya juga sama dengan ekspirasi juga. Nah, di sini ada fase relaksasi, yaitu otot diafragma ke posisi semula yang diikuti turunnya tulang rusuk, sehingga rongga dada menjadi kecil, sehingga tekanannya jadi lebih besar, lalu akan keluar dari tekanan yang lebih
kecil. Nah, mekanismenya seperti ini. Jadi ketika pernafasan perut sekat. Nah, ketika inspirasi pernafasan perut ya, sekat rongga dadanya berkontraksi sehingga melengkung tuh jadi mendatar. Kemudian tekanan yang di luar lebih kecil daripada tekanan yang di luar lebih besar daripada di dalam, sehingga udara masuk. Sama dengan ekspirasi juga, sama seperti yang tadi. Bisa kalian baca lebih jelasnya. Lalu selanjutnya adalah konsep dasar kebutuhan oksigen. Ya, fungsi sistem pernafasan adalah pergerakan udara dari atmosfer ke sel tubuh dan pengeluaran CO2 dari sel tubuh keluar tubuh, sehingga proses pernafasan mencakup ventilasi, difusi, transportasi, dan perfusi. Nah, kita bahas satu-satu tentang ventilasi. Kalau ventilasi adalah proses masuk dan keluarnya udara di paru-paru sehingga pertukaran gas terjadi. Nah, ketika pertukaran gas terjadi, ventilasi mencakup kegiatan bernafas atau inspirasi dan ekspirasi. Nah, itu merupakan masuk dan keluarnya udara, disebut dengan ventilasi. Kalau difusi adalah proses di mana molekul bergerak dari daerah yang tekanan tinggi ke daerah yang tekanannya lebih rendah, sehingga oksigen dan karbon dioksida berdifusi. Di antaranya adalah pada alveolus dan darah. Ini terjadinya difusi gas adalah di alveolus dan darah. Kemudian transportasi dan perfusi gas, yaitu ditransportasikan dari membran kapiler alveolus paru ke darah, ya, ke dalam darah, dari alveolus ke dalam darah, oksigennya ke jaringan dan kemudian disalurkan ke jaringan. Dan karbon dioksida ditransportasikan kembali dari sel-sel tadi, dari jaringan ke paru kembali. Kemudian oksigen diangkut dalam darah melalui hemoglobin. Karbon dioksida juga ya sama ya. Kalau oksigen disebut oksihemoglobin, kalau karbon dioksida adalah karbon dioksida hemoglobin. Kemudian jumlah oksigen disampaikan ke sel-sel disebut juga sebagai perfusi gas. Jadi kalau transportasi dari membran kapiler paru kemudian ke darah, sedangkan kalau perfusi adalah penyampaian oksigen yang disampaikan ke sel-sel darah, ke sel-sel jaringan tubuh lewat darah. Itu disebut perfusi gas. Nah, ini pengukuran fungsi paru, ada volume tidal, ada volume cadangan inspirasi, ada volume cadangan ekspirasi, kemudian kapasitas vital, kemudian kapasitas inspirasi, ada volume residu, ada kapasitas paru-paru total. Ini bisa kalian baca. Contohnya misalnya volume udara keluar dan masuk pada pernafasan disebut dengan volume tidal. Ini sekitar 500 ml. Kemudian ada kapasitas paru-paru total, yaitu antara kapasitas vital dan volume residu. Miliknya tergantung wanita dan pria, lebih banyak pada pria. Nah, kemudian ada volume cadangan inspirasi, artinya adalah volume udara. Ya, selanjutnya misalnya tentang volume residu. Residu artinya sisa udara dalam paru-paru ketika kita mengeluarkan sebanyak mungkin udara, yaitu sekitar 1000 ml. Yang lainnya bisa kalian baca. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen. Yang pertama adalah lingkungan atau environment. Misalnya ketinggian, panas, dingin, dan polusi udara berpengaruh pada oksigenisasi. Apalagi tentang polusi udara ya, tercemarnya udara pada lingkungan. Kemudian ada latihan atau exercise, misalnya aktivitas fisik ya. Ketika aktivitasnya lebih banyak, maka respiratory atau kebutuhan oksigennya akan meningkat karena heart rate atau pompa darahnya juga meningkat, sehingga suplai O2 juga harus meningkat di dalam tubuh. Kemudian emosi juga berkaitan ya, ketika orang lebih emosi maka dia lebih banyak membutuhkan oksigen, sama halnya dengan aktivitas atau latihan fisik. Kemudian ada gaya hidup ya, pada seorang pemecah batu bisa terjadi asbestosis ya, misalnya penyakit pernafasan ya, pada orang-orang yang suka bekerjanya itu di logam, asbes, yang berkaitan dengan asbes atau pemecah batu. Terus kemudian penyakit debu organik atau rokok, faktor penyakit pada paru. Kemudian ada status kesehatan, misalnya adalah menurunkan rata-rata dan kedalaman pernafasan oleh karena depresi. Pusat respirasi pada medula ini berkaitan dengan medula atau pusat respirasi yang terdapat pada otak. Masalah yang dapat berhubungan dengan fungsi respirasi yaitu yang pertama adalah hiposposia ya, merupakan kondisi ketidakcukupan oksigen dalam tubuh.
ya, artinya oksigen dalam tubuh itu kurang sehingga tidak dalam batas normal ya, terjadi hipoksia. Kemudian ada perubahan pola nafas atau apnea atau nafas yang cepat disebabkan oleh penurunan O2 oksigen dalam darah ya, sehingga dia terjadi nafas yang cepat. Kemudian ada bradypnea, nafas yang lambat. Penyebabnya bisa depresi respirasi, kemudian pasien dengan tekanan intrakranial di otak, kemudian pasien dengan shock ini bisa karena tekanan di otak juga. Kemudian ada hiperventilasi, jumlah udara dalam paru berlebihan sehingga kebutuhan paru-parunya terlalu banyak di dalam tubuh, itu hiperventilasi. Kalau hipoventilasi, ventilasi alveoli tidak mencukupi kebutuhan tubuh, artinya sehingga CO2 dipertahankan dalam aliran darah padahal seharusnya CO2 ini dikeluarkan ya, sehingga bisa menjadi berakibat kolaps alveoli atau matinya alveolus. Jadi ketidakmampuan alveolus dalam pertukaran CO2 dan O2, kemudian obstruksi jalan nafas atau tersumbatnya jalan nafas atau efek samping dari beberapa obat ya. Jadi kalau obstruksi jalan nafas ini adalah ketika ada yang tersedak dan lain sebagainya sehingga jalan nafasnya ini tersendat. Nah, kemudian ada juga efek samping dari beberapa obat jika orangnya alergi terhadap obat tersebut. Kemudian pemberian oksigen melalui nasal prong atau yang disebut juga organ kanul ya. Organ kanul seperti ini. Untuk gambarannya yang biasa kita lihat di rumah sakit. Indikasi penggunaan nasal kanul adalah pada pasien yang membutuhkan oksigen sekitar 35-40% ya. Ya, ini pada pasien yang tidak nyaman menggunakan Simple Max dapat menggunakan kanul, jadi nggak pakai mask yang menutupi semua hidung dan mulut. Nah, pada klien yang memerlukan oksigen secara kontinu dengan kecepatan aliran 1-6 liter per menit. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan nasal kanul. Indikasi klien yang bernafas spontan tetapi membutuhkan alat bantu, keadaan sesak atau tidak sesak, atau misalnya jika pun tidak sesak dia terjadi pendarahan misalnya, bisa dikasih oksigen untuk mengembalikan fungsi tubuhnya ya. Kemudian prinsipnya nasal kanul mengalirkan oksigen hanya dengan 1-6 liter per menit ya, membutuhkan pernapasan hidung dan tidak dapat mengalirkan oksigen dengan konsentrasi lebih dari 40% karena dia kadarnya hanya 35-40%. Kemudian SOP pemasangan kanul ya pakai tabung oksigen, ada flow meternya, kemudian humidifier, nasal kateter, kanula atau masker, kemudian kalau diperlukan menggunakan jeli. Seperti biasa cuci tangan, menjelaskan prosedur, kemudian cek flow meter atau masih benar nggak flow meter itu yang di bagian seperti tabung ya, seperti tabung dicek di atas tabungnya itu masih bisa ada meterannya gitu, jadi kayak ada angka-angka, dia itu bisa di setting berapa yang diperlukan oksigen. Kemudian hidupkan tabung oksigen, atur posisi ya, kemudian memberikan oksigen melalui kanula ya, kemudian pasang, lalu catat dan lakukan observasi. Nah, ini kalau misalkan menggunakan oksigen masker ya, jadi menutupi seluruh hidung dan mulutnya, Simple Max. Nah, kalau ini prinsipnya adalah hampir sama dengan nasal kanul namun menghasilkan konsentrasi oksigen yang lebih tinggi sedikit dibandingkan nasal kanula ya. Penggunaan maskernya harus dialiri dengan posisi menutupi hidung dan mulut sehingga biasanya masker oksigen ini warnanya bening dan mempunyai tali sehingga dapat mengikat kuat mengenai wajah pasien. Ini Simple Max. Kalau konsentrasi oksigennya adalah 40-60% dengan kecepatan aliran 5-8 liter per menit. Lebih cepat sedikit atau lebih banyak konsentrasi oksigennya daripada nasal kanul. Kemudian ini ada lagi bentuk masker tapi namanya partial liberating mask, mengalirkan oksigen, konsentrasi oksigen 60-80% lebih cepat lagi, lebih banyak lagi dengan kecepatan aliran 8-12 liter per menit. Indikasinya klien dengan kadar tekanan CO2 yang sangat rendah, jadi pakai ini. Nah, ini ada kantungnya. Kalau yang tadi ini ada seperti lubang ya di Simple Max. Nah, kalau ini ada kantungnya. Nah, ini disebutnya partial liberating mask ya.
Terus ada lagi yang non rebreathing mask. Kalau yang rebreathing mask tadi dia memiliki kantong yang terus mengembang baik saat inspirasi maupun ekspirasi. Jadi saat oksigen masuk dari sungkup melalui lubang atau kantung tadi, ditambah oksigen dari kamar yang masuk dalam lubang, jadi tercampur antara inspirasi dan ekspirasi sehingga konsentrasi CO2 nya lebih tinggi ya daripada yang tadi simple face mask. Nah kemudian ada lagi yang non rebreathing mask. Nah ini konsentrasi oksigennya lebih banyak, yaitu 80-100% dengan kecepatan aliran udara 10-12. Nah pada prinsipnya kalau non rebreathing mask ini dia bisa kembang kempis untuk kantongnya sehingga memiliki 2 katup dan satu katup terbuka saat inspirasi dan satu katup tertutup saat ekspirasi. Jadi satu katup fungsinya mencegah udara yang ada di sekeliling lingkungan pada saat inspirasi dan akan membuka pada saat ekspirasi. Jadi tidak tercampur antara inspirasi dan ekspirasi. Nah ini perbedaannya, ini kembang kempis kalau non rebreathing mask. Kalau rebreathing mask itu mengembang terus ya. Jadi kalau non rebreather punya 2 katup, kalau partial rebreather 1 katup. Cara pemberian masker hampir sama dengan yang tadi, kanul nasal ya, atur posisi, kemudian atur aliran, kemudian pasang humidifiernya, kemudian masker oksigennya di atas mulut, terus periksa kecepatan alirannya, kemudian catat kecepatan aliran dan respon kliennya seperti apa, apakah masih sesak atau sudah lebih baik ya. Seperti itu. Nanti untuk contoh pemasangan masker dan kanula maskernya akan Ibu berikan di video. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk oksigenisasi materi kali ini ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.